Mana nih kalau bapak saya, komandan saya ini penjahat? Bagaimana? Masih mengikuti perkembangan kasus om saya, Om Ferdi Sambo. Nah, kemudian sekarang menyusul Tante Putri ikut menjadi tersangka. Dan tentunya Tuhan sudah mengatur semua segalanya. Ya, ini pembalasan di dunia atas perbuatannya yang mereka lakukan. Dan nanti ada lagi hitungannya di akhirat. Semoga kita terhindar dari perbuatan seperti yang Om Ferdi Sambo dan Tante Putri lakukannya. Tapi ini luar biasa. Di ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini menjadi momentum. Allah sudah mengatur segalanya. Tahu-tahu kan, mana kita nyangka kan seorang jenderal mau menghabisi ADC-nya. Kalau bukan Tuhan yang ngatur. Agar ini menjadi momentum seperti yang Pak Jokowi bilang, menjadi momentum untuk bersih-bersih di tubuh institusi yang kita cintai, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Pak Kapolri juga sudah memenuhi harapan kita semua. Kita lihat di pengarahan beliau kepada para Kapolda. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Kita lanjutkan. Nah, beredar pula struktur organisasi bagaimana kekaisaran om saya itu ya, kekaisaran Om Ferdi Sambo dalam perjudian online, menerima setoran. Uangnya dari mana? Ya uangnya sebenarnya dari para penjudi sih, uang haram, uang jin dimakan setan atau uang setan dimakan jin, begitu istilahnya ya. Jadi yang haram yang dikumpulkan oleh para penjahat untuk kegiatan yang haram juga. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian. Terlepas dari itu semua, jadi ada yang harus disoroti ini tentang istilah ADC dan ajudan. ADC itu singkatan dari bahasa Prancis, aide de camp. Ajudan dari bahasa Belanda, ajudan, AJJUDANT. Ini keduanya istilah militer. Jadi dalam peperangan, jadi aide de camp itu dari bahasa Prancis itu, kalau diistilahkan ke Indonesia adalah asisten pribadinya seorang komandan satuan tempur. Jadi keperluan pribadi komandan, nah ADC inilah yang melayani di dalam pertempuran tadinya kan. Begitu juga dalam yang ajudan, istilah Belanda. Ajudan termasuk juga adalah staf khusus komandan satuan tempur yang khusus melayani sebetulnya bidang administrasinya, misalnya surat menyurat kan, izin komandan ini ada surat, nah itu ajudan. Jadi kalau ADC itu asisten pribadi yang mengurusi hal-hal pribadinya komandan, ajudan ini lebih ke administratif. Itu bedanya antara ADC-nya Prancis dengan ajudannya Belanda. Makanya di militer itu, khususnya di Angkatan Darat, ada istilah ajudan jenderal. Nah, ajudan jenderal ini adalah komandan administratif satuan ketentaraan. Jadi ajudan jenderal itu komandan satuan administratif kesatuan di ketentaraan. Kalau Ajendam, ajudan jenderal tingkat Kodam. Ajenrem, ajudan jenderal tingkat Korem. Dit Ajenat, nah tingkat Angkatan Darat. Jadi kembali ke istilah ini ADC ya, Brigadir J. Lepas dari Brigadir J ini Pak ya. Sifat-sifat yang harus dimiliki tentunya seorang ADC, ya istilah kalau bahasa Indonesia mah aspri lah. Kayak asprinya Pak Hotman Paris Hotapea lah gitu, mengurusi hal pribadi dan juga dinas. Nah, ADC ini dan juga ajudan di dalam satuan tempur ini secara umum harus memiliki yang pertama sifat tentunya ya jujur. Selain jujur, loyal. Artinya kalau diperintahkan komandan ini ya dilaksanakan. Ambilkan sepatunya kalau ADC ya, ambilkan sepatu, semir sepatu, antar barang komandan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dilakukan ya memang ke hal-hal pribadi, karena memang ADC ini
ditunjuk untuk melayani hal-hal pribadi komandan, yaitu nyemir sepatu, menyiapkan seragam. Itu tugasnya ADC. Makanya ADC itu lebih ke jabatan bintara atau tamtama. Kalau di batalion itu namanya Taruhyanrad disingkatnya jabatannya. Taruhyanrad adanya di seksi Mayon, Kompi Markas. Taruhyanrad itu singkatan dari Tamtama Pesuruh dan Pelayan Radio, yaitu mengurusi komunikasi komandan. Secara komandannya hubungi perwira staf intel atau hubungi perwira seksi operasi. Nah, itu tugasnya ADC. Ajudan ke administratifnya, misalnya ada surat izin komandan, ini ada surat tentang ini, nah, diserahkan ke komandan. Udah kamu baca? Udah kamu periksa? Oh ya, komandan periksa, tinggal komandan ngecek hasil akhir aja kan. Udah kasihkan lagi ke komandan gitu. Ajudan ini rata-rata jabatannya perwira, banyak ajudan presiden, ajudan panglima. Kemudian tapi kan sekarang dipakai juga oleh bupati dan gubernur istilah ajudan, ada di struktur pemerintahannya. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang ADC atau ajudan, yang pertama tentu sudah jelas, loyal, jujur, dan yang paling utamanya, ini yang utama yang harus dimiliki oleh seorang ajudan dan ADC yang harus dimiliki di satuan tempur, yaitu mampu menjaga rahasia sekecil apapun. Akan menjadi bahaya kalau seorang ADC ditangkap musuh lalu dia bilang rahasia-rahasianya komandannya, rahasia-rahasia atau kebiasaan-kebiasaan komandannya. Misalnya komandannya kalau setiap tanggal 1 selalu pergi ke bank itu misalnya, atau setiap pagi harus disediakan kopi pahit. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kalau diketahui oleh musuh nanti bisa digunakan untuk menyerang komandan satuan tempur tersebut. Makanya seorang ADC, seorang ajudan harus mempunyai sifat yang wajib, ini harus mampu menjaga rahasia. Saya tekankan, mampu menjaga rahasia sekecil apapun. Tidak boleh dia ngomong-ngomong tentang kebiasaan komandannya, rahasia-rahasia komandannya. Tidak boleh, jangan seperti, maaf, kayak ART kan, asisten rumah tangga di komplek kan suka gosip tuh di tukang sayur. Bukan bilangin lah, majikan saya mah kalau nyimpen baju kotor di mana aja. Itu celana dalam ada yang masih basah, disimpan nggak dimasukin ke mesin cuci, nggak dicuci sendiri, lah kita jadinya yang beresin. Nggak boleh sifat-sifat seperti itu ada pada seorang ADC atau ajudan. Pokoknya sekecil apapun dia harus menjaga rahasia. Makanya banyak dari ADC ini atau ajudan-ajudan ini yang kemudian karirnya melesat karena waktu melayani presiden misalnya kan, beliau mampu melaksanakannya dengan baik dan mampu menjaga rahasia sekecil apapun. Nggak boleh tuh ngomong-ngomong kebiasaan bapak saya ini, apalagi rahasia yang paling rahasia secara pribadi. Intinya begitulah. Pokoknya harus mampu memegang segala rahasia sekeras-kerasnya, nggak boleh dibilang-bilang. Dan juga selain mampu menjaga rahasia, seorang ADC juga harus bijaksana. Sebelum mengatakan sesuatu nih, ADC kan pasti dia ada di antara ibu dan bapak komandan kan, istri komandan pasti dekat, ke bapak komandan juga dekat. Gak boleh tuh rahasia ibunya dibilang ke bapaknya, rahasia bapaknya dibilang ke ibunya, sehingga terjadi percekcokan antara keduanya. Harus bijak mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Terlepas baik apapun ibunya atau sebaik apapun bapaknya, gak boleh. Pak, tadi ibu jalan loh sama anak muda, gak boleh. Atau ke ibunya, bu, bapaknya suka teleponan loh sama si Anu, gak boleh begitu juga. Harus bijak pokoknya. Kalau udah bijak, mampu yang rahasia,
bijaksana, pasti akan selamat karirnya. Bagaimana nih kalau bapak saya, komandan saya ini penjahat? Mundur dengan terhormat daripada ngomong-ngomong. Karena bagaimanapun kita kan terikat dinas dan sudah menjadi risiko. Makanya pilih-pilih karir, pilih-pilih jabatan. Kalau tidak sanggup, mundur. Itu kan lebih baik daripada membar. Tapi terlepas dari itu semua ya, kita bersyukur ini menjadi momentum di hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, menjadi momentum untuk bersih-bersih institusi yang kita cintai, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang seperti om saya. Polri bersih, setiap laporan ditanggapi. Apalagi sekarang anggarannya 107 triliun di 2023 ini. Kalau Pak Kapolri bilang jumlah anggotanya 430.000, berarti 249 juta kurang dikit tiap orang megang anggaran anggota Polri. Nah, makanya pasti nih 2023 setiap kasus akan diselesaikan. 2002 kan banyak katanya itu yang laporan saya nggak ditanggapi ini itu, nanti tinggal telepon Pak Kapolri, tinggal viralkan, pasti selesai. Dananya besar, dengan dananya besar tentu kasus Subang akan selesai 2023 ini, yakin.